Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Yulian. Hari ini saya mau sedikit sharing tentang pengalaman saya 6 bulan tanpa Instagram atau tanpa aplikasi Instagram di handphone saya. Tentunya progres ini jauh dari kesempurnaan ya, karena saya pribadi masih menggunakan Instagram tapi di desktop gitu ya, karena saya juga masih butuh Instagram untuk keperluan kantor gitu, dan itu pun saya pakai Instagram di akun-akun lainnya yang tidak follow teman-teman atau follow influencer atau apapun. Saya hanya follow rekomendasi atau follow akun yang memang berkaitan dengan pekerjaan saya gitu ya. Semisal akun-akun UI UX design, akun-akun desainer grafis gitu ya. Saya hanya follow yang model-model seperti itu. Nah, adapun Instagram pribadi saya udah vakum atau udah nggak main lagi itu sekitar 6 bulan atau mungkin 8 bulan ya, semenjak Desember 2021, dan sekarang udah mau masuk Agustus. Nah, di rentang waktu yang sedemikian lama itu saya mendapat banyak benefit ya. Salah satunya adalah hidup saya menjadi lebih tenang gitu ya, karena saya nggak banyak lihat story orang lain. Dan selanjutnya saya jadi nggak FOMO gitu. Artinya ketika teman-teman saya ada tren baru, biasanya kalau orang-orang FOMO kan langsung beli barang, langsung membelanjakan hartanya gitu ya. Kalau saya semenjak nggak main Instagram tuh, saya jadi nggak konsumtif juga gitu. Barang-barang saya ya segini-gini aja, dan banyak uang yang bisa saya simpen gitu. Di sisi lain, kalau saya mungkin masih Instagraman selama 6 bulan itu, mungkin saya bisa belanja banyak barang kayak saya dulu. Kalau ada teman-teman yang beli barang baru, ada yang nyobain coffee shop baru, itu saya langsung cobain tuh coffee shopnya. Terus kalau ada yang beli jam tangan baru, saya coba review review produknya, terus beli gitu misalnya. Nah, tapi semenjak 6 bulan tanpa Instagram ini, ya hidup saya jadi lebih baik gitu ya. Selanjutnya benefit yang saya rasakan itu adalah ketika saya menjadi lebih produktif ya, artinya banyak waktu yang bisa saya alokasikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi hidup saya. Yang pertama itu pasti produktivitasnya untuk kerja gitu. Yang kedua itu untuk keluarga gitu ya. Selanjutnya benefit yang saya rasakan tuh ya, saya jadi fokus kepada kehidupan nyata gitu ya. Kalau di Instagram kita bisa ngelihat keriuhan, keramaian, kehebohan gitu ya, carut marutnya dunia media sosial dan dunia di seluruh dunia gitu ya. Itu kita lihat semua di dalam satu genggaman gitu. Tapi ketika saya nggak pakai Instagram tuh, saya jadi fokus sama apa yang ada di hadapan saya gitu. Semisal ada saudara sakit, ada Pak D sakit, Bude sakit, orang tua sakit gitu ya, kita jenguk mereka. Kita jadi nggak usah lah kalau orang sakit di storyin gitu kan. Jadi kita tuh jadi lebih empati gitu ya. Ketika ada orang sakit, kita jenguk, kita ajak ngobrol, bukan kita ke rumah sakit terus kita diem main handphone, enggak. Jadi itu terasa banget sih benefitnya di situ. Kita jadi lebih fokus ke kehidupan nyata. Dan ketika saya semalam itu install Instagram lagi gitu ya di handphone, saya tuh kaget gitu ketika ngeliat sekarang tuh Instagram udah beda banget. Karena sekarang Instagram itu menyajikan fitur yang kayak TikTok, itu fitur-fitur Reels gitu ya. Fitur Reelsnya itu kadang-kadang mengaktifkan hormon kesenangan dopamin di otak kita gitu. Jadi kita jadi bener-bener adiktif gitu ya, scrolling tanpa henti gitu. Mau sampai kapan waktu habis 3 jam, 4 jam, 5 jam sehari gitu ya buat Instagram. Itu bisa kita alihkan loh buat baca buku, buat kerja nyari duit, buat cari tambahan, buat silaturahmi ke orang. Itu kan sayang waktunya ya. Sama kayak TikTok gitu kan. TikTok itu kan diambil dari kosakata ini TikTok,
yang sering kita dengar kalau di jam dinding itu kan TikTok, 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 yang dimana didesain emang untuk menghabiskan waktu aja. Dan kita pada ujungnya kita tuh dengan bermain media sosial itu secara nggak langsung nih, kita jadi komoditas, kita jadi pasar gitu untuk para brand-brand gitu ya, melariskan dagangannya. Untuk para pemilik media sosial gitu ya, mendapatkan cuan gitu, kita tuh jadi komoditas. Dan yang saya agak heran gitu ya, dari Instagram yang saya install semalam itu, perilaku teman-teman atau perilaku orang-orang tuh jadi aneh gitu di pandangan saya. Atau mungkin mereka yang pandang saya aneh karena saya nggak main Instagram. Saya aneh melihat mereka gitu, begitu adiktif gitu ya, bermain Instagram. Makan aja di bumerang nih, makan di bumerang, mau makan di bumerang, jalan dikit di storyin Instagram, ke masjid di storyin, sibuk gitu waktunya kayak nggak ada kerjaan gitu. Dan itu yang membuat saya heran gitu, kenapa orang melakukan itu. Masa cuma baru beli baru beli cilok di foto ya, baru beli cilok nih itu di foto, di update. Apakah perlu gitu ngupdate kayak gitu? Itu yang di benak saya gitu, apakah itu penting gitu kayak. Kalau kata Simon Sinek, hidup tuh jadi aneh semenjak ada media sosial gitu ya. Ketika kita bangun di pagi hari, yang seharusnya kita menyapa istri kita, menyapa keluarga kita dengan kecupan manis, itu berubah menjadi langsung cek Instagram. Kalau kata Simon Sinek, ketika hidup kita seperti itu, maka kehidupan kita ada yang salah, dan itu harus segera diperbaiki sebelum semuanya terlambat, karena ada yang salah. Dan juga kalau behavior di kita itu kan, kadang kalau kita bertamu tuh, kita lihat anak-anak yang seumuran dengan kita gitu ya, yang usia 20-an tuh, kalau lagi bertamu tuh bukan yang ngobrol, tapi malah nunduk lihat handphone gitu. Ngobrol cuma ya orang tua kita aja gitu kan, nggak sehat gitu. Kita tuh bertamu silaturahmi yang ngobrol gitu, jangan main HP-nya tuh taruh dulu lah. Ini juga salah satu kebiasaan yang coba saya lakukan gitu ya. Jadi ketika bertamu tuh saya usahakan untuk nggak bawa handphone, supaya ketika bertamu itu saya bisa fokus gitu ya, ngobrol sama yang punya rumah, silaturahmi, kita ngobrol bareng, sharing bareng gitu ya. Dan itu saya rasakan benefitnya gitu ya, banget gitu. Dan yang terakhir tuh yang saya rasakan dari Instagram semalam itu, Instagram itu sekarang menawarkan novelty gitu ya, kebaruan yang tanpa ujung gitu ya. Masalahnya kalau dulu itu waktu saya bermain Instagram, ketika story teman udah habis, ya udah habis, postingan teman udah habis, selesai. Nah sekarang tuh tanpa kita buka explore pun, kita tuh dapat rekomendasi reels gitu yang harus kita tonton. Dan itu tuh ketika kita udah nyangkut, itu tuh kita bakal scrolling terus tanpa batas, dan waktu kita habis begitu aja. Itu kan sayang banget ya. Ya saya nggak ngerti nih, mungkin teman-teman saya anggap saya aneh gitu, tapi saya juga anggap mereka aneh gitu ya, karena masa sih hidupnya cuma dihabiskan buat main Instagram doang, itu ya nggak berguna. Terus kalau Instagramnya menghasilkan cuan ya nggak apa-apa kan, kayak endorse jadi artis atau apa, atau mungkin dia jadi seniman, jadi desainer grafis yang emang bikin jasa di Instagram gitu ya, dia bikin kerjaan di sana, dia dapet cuan gitu, boleh lah, boleh. Tapi kalau orang yang nggak ada kepentingan, kayak bagi saya pribadi itu kayak aneh gitu. Ada orang gitu misalnya pamer bayi gitu kan, itu kan apa gitu, apa manfaatnya gitu. Kalau anaknya di endorse sama brand biskuit bayi, boleh lah dapat duit gitu. Ini kan enggak gitu. Dan juga bisa kena penyakit ain gitu, tiba-tiba anaknya sakit gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Orang ke masjid gitu di storyin biar apa coba? Itu kan bisa mengancam keikhlasan kita gitu. Di situ ada taruhan tuh, keikhlasan kita atau enggak gitu. Ibadah di storyin gitu kan, itu buat apa? Itu kan mengancam keikhlasan kita juga gitu ya. Ya saya nggak bilang itu nggak boleh gitu. Mungkin ada teman-teman yang berpendapat itu boleh aja karena punya argumen yang kuat gitu ya teman.
kan kalau saran dari para ulama, dari orang-orang berilmu kan, ya yang seperti itu dijauhin lah. Itu sih saya agak heran aja sih, artinya kenapa orang-orang di Instagram melakukan hal-hal yang tidak berguna gitu di pandangan saya yang udah 6 bulan tanpa Instagram. Jadi itu pengalaman saya gitu ya. Benefitnya tentu banyak banget. Dan ketika semalam saya buka Instagram, pagi ini saya uninstall Instagram karena saya takutnya nanti saya jatuh lebih dalam dan khawatiran nanti saya banyak menghabiskan waktu gitu. Karena masih banyak PR saya di dunia nyata, banyak yang masih saya harus pelajari, banyak yang masih harus saya openi, banyak yang masih harus saya perbaiki dari hidup saya gitu ya. Kualitas diri saya, akhlak saya belum diperbaiki, ilmu saya kosong gitu ya. Masih banyak gitu ya. PR kita banyak, jadi jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia sih menurut saya gitu. Mungkin ada teman-teman juga di sini yang udah pernah berhenti Instagram untuk waktu yang sangat lama, misalnya kayak anak Pak Nadiem Makarim 2 tahun lebih berhenti bermain Instagram. Itu bagus juga tuh. Dan sekarang saya lagi coba berhenti bermain Facebook, dan Facebook ini juga agak susah nih karena saya masih FOMO dengan ilmu-ilmu baru gitu. Tapi semoga aja kedepannya bisa lanjut, mungkin setahun 2 tahun atau mungkin selamanya gitu ya. Jadi buka Instagram tuh cuma kayak 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu ya. Dan itu tuh menurut saya ideal sih. Jadi kita nggak terlalu ketinggalan zaman, tahu perubahan zaman gitu ya. Dan di sisi lain kita juga nggak terlalu adiktif gitu ya. Jadi dikontrol, yang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali itu dibuka Instagramnya. Demikian pengalaman yang bisa saya bagikan ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.